Halo, assalamualaikum. Kali ini saya mau nanam tanaman yang baru dibeli online kemarin. Pertama, siapin dulu media tanamnya. Nah, media tanam ini udah saya siapin udah dari sebelum-sebelumnya supaya bisa pakai langsung. Jadi media tanamnya itu udah adem, udah bisa dipakai, nggak bikin tanaman itu akarnya panas dan stres. Seperti biasa, media tanamnya tanah subur, sekam bakar, dan sekam mentah 1:1 atau tanah subur 2, sekam mentah 3. Ini pertama kita tanam dulu krisan ya. Nah, ini sebelumnya setelah ini kan tanaman ini datangnya itu jam-jam 9 ya. Nah, sebaiknya kita kalau mau nanam-nanam itu sore hari atau malam, karena biar tanaman itu biar bisa istirahat dulu lah semalam ya. Ini pot yang saya gunakan ukuran 17 atau 20 ya. Jadi secukupnya, seukuran tanamannya, seukuran akarnya. Oh iya, nah tadi kan sebelum ketika paketnya sampai, nah itu kan kita unboxing dulu tuh. Nah itu kita jangan langsung tanam, kita ademin dulu ya. Jadi kita buka bungkusnya, terus itu polybagnya nggak usah dibuka deh, biarin aja polybagnya. Terus kita masukin ke ember. Nah, kita kasih air sedikit aja sampai bawah akarnya, jangan sampai ke batang, akarnya aja dikit aja. Nah, terus kita bisa taruh di kamar mandi biar dia adem dulu, karena kan tadi kan dibawa Pak Kurir kan panas-panasan, kasihan. Jadi kita ademin dulu di kamar mandi ya, atau kalau nggak di kamar mandi pokoknya di tempat teduh deh, tapi dikasih air bawahnya sedikit ya. Merendam akar tanaman itu juga jangan terlalu lama ya, maksimal itu kayak 5 jam gitu. Jadi kalau datang pagi atau sore atau siang, sore itu udah cepet-cepet ditanam, jangan terlalu lama. Karena menurut pengalaman saya itu kalau terlalu lama merendam tanaman itu, akar itu gampang busuk. Nah, jadi pas kita tanam itu, tanaman itu akan layu karena akarnya itu jadi busuk karena terlalu lama. Apalagi untuk tanaman-tanaman tertentu yang akarnya itu kecil gitu ya. Ini itu krisan, saya tuh belinya di mana ya, di Malang atau di Batu Malang. Itu ke Bogor, saya kan tinggalnya di Bogor. Ke Bogor itu dalam perjalanan itu 2 hari. Nah, tapi kondisi tanamannya masih seger-seger, daunnya masih hijau. Terus ini juga dikasihnya udah banyak putik-putiknya, udah ada yang putiknya bunganya udah mulai mekar, daunnya rimbun, segar, bagus deh. Nanti setelah selesai kita tanam-tanam ini sebaiknya daun-daunnya ini sedikit kita pangkas ya, supaya mengurangi penguapan. Jadinya tanah nggak cepat kering, tanaman juga cepat segar lagi. Terus juga tanamannya, daun-daun barunya akan tumbuh yang baru lagi, yang lebih segar lagi. Apalagi kalau misalkan daun-daunnya itu ada yang layu ya, kalau yang untuk sampainya itu lebih dari 2 hari atau ada daun yang layu, nah itu sebaiknya ya langsung dipotong ya, jangan dibiarin.
karena nanti ya layunya akan semakin banyak yang layu gitu. Itu tadi akar-akarnya itu saya semprotin sama larutan B1 ya. Larutan B1 itu fungsinya buat mengurangi stres pada tanaman. Ini banyak banget bakal bunganya nih. Butiknya udah banyak yang di bawah. Tapi nanti sebagian bakalan kita pangkas ya. Biar dia tumbuh yang lebih baru lagi dan tumbuh lebih banyak lagi. Ini krisannya kalau misalkan krisannya udah nggak seger kayak gini, nah itu bunganya tadi kan ada bunga tuh 2 yang udah mekar. Nah itu sebaiknya dipangkas juga biar tanamannya itu lebih fokus untuk dia recovery dari stresnya, terus dia tumbuh jadi seger lagi gitu. Nah tapi karena krisan yang ini cukup seger ya, sayang juga ya kalau buat dipotong gitu. Jadi saya biarin aja bunganya yang 2 itu tuh biar tetap ada. Tapi daunnya itu sebagian itu saya pangkas nanti ya, biar dia mengurangi penguapan dan lebih fokus untuk recovery, beradaptasi, cepat seger lagi. Nah nanti ya setelah selesai ditanam gini, terus setelah kita pangkas-pangkas daun-daun yang layu, kita pangkas, terus kita siram. Kalau punya di rumah bisa siram dengan larutan B1 dicampur dengan fungisida. Nah fungisida saya pakainya antrakol. Nah fungsinya supaya tanaman cepat seger lagi dan terhindar dari fungi ya, penyakit tanaman. Lalu kita letakkan tanaman ini di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari dulu ya, jangan kena sinar matahari dulu. Terus kita sungkup ya, kita tutupi dengan plastik bening ya, buat mengurangi penguapan. Ini saya juga beli lili Paris. Lili Paris ini murah, 2.500, tapi dia ini lucu loh kalau dirawat, cantik banget. Ya, apalagi kalau dia rimbun, kalau dikasih pupuk, itu warnanya tuh hijau, putih, terus kalau dikasih pupuk ya, jadi ada warna kuningnya gitu mengkilat. Cakep kalau dirawat. Nanti saya liatin deh videonya yang udah rimbun. Tuh cakep kan? Cakep banget. Jadi ada kuning-kuningnya. Itu kan kalau yang pas dari beli itu kan warnanya putih hijau. Nah ini nih saya suka kasih pupuk NPK, itu disiramkan seminggu sekali, jadi timbul warna kuningnya. Oh ya, sama itu juga, sama semprot sama gromor seminggu sekali, jadi cakep banget. Ini juga ya, lili Paris itu merupakan tanaman pembersih udara. Jadi dia ini bisa membersihkan udara di sekitar rumah kita. Nah, sama juga sama kayak Sansevieria ya. Dia ini juga bisa ditaruh di luar, di dalam rumah.
dibuat pajangan juga. Kalau kita pisahin kayak gini ya, dijadiin satu pot ini cakep banget buat dipajang. Walaupun dia murah, tapi dia cantik loh kalau dirawat. Tuh, enak banget. Lurus-lurusin jigrak-jigraknya, lurus-lurusin itu jadi kayak ketagihan gitu loh. Lanjut lagi, ini palem kuning, saya belinya 15.000, dapatnya kecil gini ya, nggak apa-apa deh, kita rawat dia dari kecil. Nah, ini salah satu tanaman yang bagus juga buat di rumah ya, salah satu tanaman bagus buat di rumah. Dia bisa ditanam di dalam rumah ataupun di luar rumah. Nah, palem kuning ini juga termasuk tanaman pembersih udara ya. Jadi dia sama nih, palem kuning, terus sansevieria atau lidah mertua, terus lili Paris. Nah, itu tanaman-tanaman yang wajib deh ada di rumah biar rumah kita itu seger, adem gitu. Terus sama apa lagi tuh ya? Oh, sama ini peace lily. Nah, itu juga bagus buat pembersih udara. Oke, selanjutnya ini sansevieria. Nah, itu ada yang nggak ada akarnya satu, tapi nggak apa-apa, kita gabungin dia ke temannya ini. Sansevieria ini termasuk tanaman yang mudah juga ya tumbuhnya. Jadi dia walaupun nggak ada akar, kita tancepin gitu, insya Allah nggak mati, insya Allah dia hidup ya, karena daunnya aja kita tancepin itu bisa tumbuh. Nah, ini nanti mudah-mudahan dia bisa tumbuh ya, apalagi dia ada temennya ya, jadi dia bisa ya bareng-bareng. Sansevieria ini tanaman pembersih udara juga, bahkan katanya itu dia itu 24 jam menghasilkan oksigen. Jadi kalau dia kita taruh di rumah itu malam-malam juga dia mengeluarkan oksigen. Nah, tapi nggak tahu ya benar apa enggaknya 24 jamnya itu, tapi yang pasti dia ini pembersih udara gitu, nggak rewel, terus ya nggak gampang mati ya, perawatannya juga gampang, bisa ditaruh di dalam rumah, di luar rumah, kena panas pun dia oke-oke aja, nggak langsung mati gitu. Nah, tapi dia ini suka kering ya, jadi kalau nyiram itu ya dikit-dikit aja ya, jangan. Terus juga kalau dia belum, tanahnya itu belum kering, nggak usah disiram dulu ya, jadi kayak nyiramnya itu seminggu sekali lah udah cukup. Kasih pupuknya juga dia bisa pakai Dekastar, kita taruh di tanahnya, kita tanam di tanahnya. Itu aja perawatannya, terus siram-siram aja, nggak perlu yang lain-lain. Hama-hama gitu kayak penyakit-penyakit gitu kayak enggak ya. Nah, kalau dirawat itu nanti daunnya itu tuh jadi kuningnya itu jadi bagus, terus jadi mengkilat kalau dikasih pupuk. Terus yang bagian-bagian kuningnya itu jadi bersih, terus cepat tumbuh tunas gitu.
Tapi memang dia ini lama, slow banget tumbuhnya. Apalagi tuh nungguin anaknya ya, waduh. Tapi ya jangan ditunggu-tungguin lah. Nah, mending kalau pengen nambah lagi beli aja lagi ya nggak. Cuman ada yang jual 5.000, 7.000, 8.000, 9.000, udah dapat satu bukan cuma satu daun ya, udah dapat kayak 2-3 daun gitu, satu tunasan. Lumayan murah kan. Nah, ini dia hasilnya setelah ditanemin hasil belanja online yang baru datang tadi siang. Nah, ini saya nanamnya ini malam loh. Ada palem, lili Paris, itu bonus bonsai. Ini saya juga beli kemangi, rosemary, krisan, ungu, putih, kuning, terus sansevieria. Untuk krisan, daunnya sebagian yang layu-layu kita pangkas ya. Terus yang terlalu rimbun juga kita pangkas. Terus tiap hari dicek kalau ada daun yang layu lagi, langsung aja kita pangkas ya, biar dia ganti baru lagi, daunnya tumbuh yang baru lagi dan lebih cepat segar gitu. Untuk krisan itu kita tutup dengan plastik bening ya. Nah, kalau sansevieria mah nggak perlu, yang lain-lain mah nggak perlu. Nah, yang penting itu krisan ya, biar dia cepet segar lagi gitu. Sekitar 3 hari itu tuh udah segar sih, jadi udah segar. Oke, gitu dulu ya video kali ini. Sampai jumpa. Dah, assalamualaikum.